Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di channel Akar Show. Nah, di Akar Show ini kebetulan saya Satrio dan ini adalah Gus AA. Gus AA ini adalah seorang yang memang membedah sebuah kajian dari sebuah karakter yang mungkin di Satrio Kreatif kita selalu buka tentang tanggal lahir dan sebagainya yang membawa suasana atau sifat manusia dalam keseharian. Tapi di Akar Show ini kita akan membedah lebih dalam dari mana sih sebetulnya nuansa daripada tanggal lahir dan kepribadian manusia itu bisa dilihat dari sebuah kajian yang di sini ada kajian sebutnya tafsir Luqman Abdul Qahar ya. Iya betul. Yang berdasarkan dari numerik Al-Qur'an ya. Ya. Nah, ini Gus AA ini sebenarnya nama dari mana nih? Maksudnya kan rata-rata Gus itu dari Jawa Timur ya. Nah, Gus AA sendiri dari mana sebetulnya? Sebenarnya nama itu berawal dari ketika saya masih di tabloid Khalifah waktu itu. Oh iya, beliau adalah dulu salah satu redakturnya juga, narasumber ya dan pengkaji di Khalifah tuh udah cukup lama. Betul. Tuh, mungkin kawan-kawan atau yang mengenal Khalifah pada tahun-tahun 9 berapa tuh? 2004 sampai 2007. 2004 sampai 2007 ya. Berapa tabloid itu waktu itu sampai eksemplarnya? Bukan eksemplar, edisinya. Edisi kurang lebih sampai di 65-an. Oh, 65 edisi. banyak ya? Ya, terbit setiap 2 minggu sekali. Dan ini akan kita kupas di Akar Show ya? Insya Allah kita akan kupas. Artinya memang bisa dikatakan ini sebuah kesempatan ya buat kita. Tapi sebelum itu saya juga lupa tadi untuk mengucapkan salam juga kepada yang menyaksikan di acara ini ya, di Akar Show ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, artinya ada sebenarnya dari dulu pembaca kita Khalifah itu ada semacam kerinduan gitu. Kerinduan di mana mereka menginginkan sebuah media yang sekarang kan media sudah canggih nih, ada YouTube, ada Facebook, ada media sosial lah. Betul. Itu sebenarnya kita diberikan sebuah kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim lagi, mengobati kerinduan dari pembaca Khalifah dulu, mungkin yang baru-baru mengamalkan ternyata kita sudah tidak terbit lagi, sehingga ada semacam proses dia untuk bisa belajar atau bisa mengkaji ulang. Yang dimana nanti akan kita sajikan terus secara bertahap bagaimana proses belajar atau mempelajari Al-Quran dari sisi tafsir Luqman. Iya, dulu kita sebelum sekarang kita untuk mencoba untuk sebagai penghargaan kita sebagai murid-muridnya itu menggunakan tafsir Luqman karena memang dari beliau lah kita belajar. Dulu awalnya disebutnya MSFQ. Itu kepanjangan dari metode struktur dan format Al-Quran. Oh, jadi semua sistem Quran ya? Ya, jadi semua struktur di mana variabel-variabelnya itu kita pelajari, kemudian kita kaji, terus kemudian juga kita terapkan atau kita aplikasikan dalam keseharian kita. Oh, jadi di Akar Show ini kita akan bedah karakter sifat melalui perjalanan hidup seseorang nih ya. Ya, artinya melalui konsep tafsir Luqman tadi ya, artinya yang memang berbasis pada numerik Al-Quran itu ya. Iya, jadi gini, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran adalah segala sumber ilmu, tentunya salah satunya adalah ilmu psikologi ada di dalamnya. Oh iya. Ya. Salah satu yang bisa banget diambil pelajarannya buat orang-orang untuk mempelajari karakter orang lain ya, supaya bisa beradaptasi, dia bisa mempunyai sinergi dengan teman yang mungkin berbeda karakter, kan begitu ya? Betul. Jadi kadangkala kita untuk mengetahui karakter seseorang pada umumnya ya, ada sebuah pengetahuan dari sisi lain, misalnya menggunakan sio, menggunakan zodiak. Nah, sementara dalam Al-Quran sendiri itu kalau tadi kita sepakati bahwa Al-Quran adalah segala sumber ilmu, tentunya ilmu psikologi, ilmu tentang manusia, ilmu tentang karakter dan sifat manusia tentunya harus mampu
dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kita akan kupas terus. Dan insya Allah kita akan kupas karakter, misalnya bisa dilihat dari tanggal lahir yang bersangkutan, dari bulan lahir, bahkan kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa melihat nuansa ya. Sekali lagi di sini kita tidak meramal, tapi kita hanya melihat nuansa apa yang betul. Mempetakan kehidupan. Sederhananya begini. Dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita terlalu acuh atau terlalu menyepelekan rambu-rambu. Misalnya kayak kita dalam perjalanan, di mana ada lampu merah, ada tanda berhenti, ya ada kemudian bagaimana kita harus mempercepat atau melambatkan laju kendaraan kita misalnya. Itu kan sebenarnya rambu-rambu. Nah inilah kadang-kadang yang kita sepelekan atau tidak kita perhatikan. Sementara di Al-Quran itu menyediakan itu. Nah kita ambil salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Fussilat ya, ayat 53 dikatakan, akan aku tunjukkan dalil-dalil kekuasaanku yang ada di alam semesta dan yang ada di dalam tubuhmu, agar engkau yakin bahwa apa yang kami wahyukan ini adalah benar. Tentunya di sini bahwa ada sebuah indikasi atau ada sebuah gambaran bahwa ada ayat-ayat di alam, ya kalau kita sebutnya ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat yang di Al-Quran ada ayat, bahkan di dalam diri kita sendiri. Itu dasar dari situ ya? Dasar dari situ, sehingga kita bisa kaji, kita bisa gali lebih jauh sifat-sifat manusia, sehingga tadi ada sifat tentunya dalam diri kita ya, ada sebuah asar yang sangat terkenal, yaitu berbunyi man arafa rabbahu wa qad arafa man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Gitu. Artinya di situ kan sebuah indikasi kita harus kenal diri kita dulu. Betul. Sebelum kita mengenal Tuhan. Karena kan sebuah perkara yang tidak mudah untuk kita bisa mengenal diri kita. Betul. Salah satu contohnya adalah ya dalam keseharian kita ingin berdandan, kita harus menggunakan cermin kan, untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Nah, sebenarnya Al-Quran menyediakan ruang untuk itu, ruang untuk menggali diri kita, mengkaji diri kita, siapa kita sebenarnya di dalam Al-Quran. Makanya gitu. Saya di Akarsyo nih, kemarin mungkin pemirsa cukup bingung nih, kita suka cerita tentang artis fenomenal, memang itu adalah trigger ya, artinya kita menceritakan si A, misalnya waktu itu saya sempat cerita tentang beberapa artis ya, dari tanggal lahirnya, cuman saya nggak membuka apa dibalik itu, sehingga banyak banget para pemirsa gitu ya, atau subscriber kita tuh bertanya-tanya, ini Mas Satrio ini berbicara buka karakter dari mana nih, dari zodiak apa dari Sio kan gitu. Ternyata hari ini kita kupas, inilah sebetulnya latar belakang bagaimana kita bisa ngebuka sifat dan karakter seseorang itu dari tanggal lahir, betul kan? Iya. Iya. Dan kedua, bahwa apa yang kita buka itu ternyata basicnya adalah dari tafsir Luqman ini yang memang merujuk pada numerik Quran. Karena kan setiap kelahiran juga punya angka ya. Betul, nah, betul. Di sini nanti akan kita bedah. Makanya akan ada nih episode berikutnya yang akan mengupas artis kan, sehingga kawan-kawan nih, artinya pemirsa sendiri, para artinya subscriber Satrio Kreatif bisa menuliskan komentar fans mereka yang pengen tahu karakter seperti apa. Dan tadi Gus AA bilang bisa tahu nih bulan Juni dia seperti apa, dengan basic bulan Mei, Juni, Juli dan seterusnya, itu bisa kebaca ya? Bisa, insya Allah bisa. Ya tadi ya? Kita Nah, ini kan menarik nih buat kawan-kawan kita, untuk yang mereka juga banyak fans kan. Wah, ngefans nih sama Raffi gitu kan. Berarti kita akan membaca Raffi dari tanggal lahirnya, terus membaca bulan-bulan berikut nuansanya itu melalui proses apa? Iya. Jadi gini, ada sebuah perhitungan di mana nanti bisa kita pelajari bersama bagaimana perhitungan itu, bahwa setiap orang, individu kita itu memiliki surat-surat setiap bulannya. Oh gitu. Setiap bulannya, ya tadi yang kalau kita bahasakan bahwa itu merupakan sebuah tanda-tanda, atau mungkin bisa disederhanakan mungkin nuansa ya, nuansa di setiap bulan itu. Misalnya kita di bulan sekarang bulan April ya, katakanlah bulan April. Di bulan April misalnya kita jatuh misalnya di surat 86 lah. Kita ambil contoh 86 aja. 86 itu suratnya adalah
kalau dalam urutan surat Al-Quran, surat ke-86 itu adalah At-Thariq. At-Thariq itu artinya yang datang di malam hari. Nah, bagi seseorang yang jatuh suratnya pada bulan April, ini adalah surat At-Thariq, artinya ada sebuah nuansa dalam dirinya. Kita gambarnya gini, kita mencari gambaran apa sih yang datang di malam hari, misalnya, atau aktivitas apa yang dilakukan di malam hari biasanya. Kadang-kadang orang beristirahat misalnya di malam hari, itu bisa jadi sebuah indikasi bahwa apa yang sedang diupayakan, misalnya dia bekerja terlalu keras, ada kalanya untuk beristirahat sejenak, ya, baik mengistirahatkan pikiran maupun mengistirahatkan fisiknya. Kemudian kita cari gambaran yang lain atau nuansa yang lain dari surat At-Thariq misalnya, yang datang di malam hari, misalnya ide, nah, ide atau berarti orang pada bulan yang jatuh pada surat itu, dia lagi di bawah nuansa kreativitas. Betul. Dia kreatif. Betul. Kadang-kadang sering begadang malam juga dong. Nah, betul. Nah, artinya bahwa iya, itu sebuah tadi ya, sebuah nuansa yang terjadi. Setiap orang tentu di bulan-bulan itu berbeda-beda. Setiap orangnya tergantung dari kan tadi berarti ada alat hitung kan. Ini yang pemirsa juga mesti tahu, bisa juga kalian pengen tahu, usaha ini saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, kira-kira bulan Mei ke depan saya harus memetakan siapa ada rambu-rambu yang seperti apa kan gitu ya. Iya. Itu bisa mereka kirim data dari nama, tanggal lahir. Bisa. Jadi cukup orang tua apa tanggal lahir aja cukup. Cukup di nama yang bersangkutan ya. Dan usahakan juga nama lengkap. Asli ya. Ya, nama asli, bukan nama panggilan, bukan nama apa namanya? Iya, harus nama lengkap. Ya. Terus kemudian tanggal dan bulan tahun kelahiran. Karena begini, kita di dalam kehidupan kita sekarang ini kan kita kenal dua penanggalan ya. Ada penanggalan Hijriah dan ada penanggalan Masehi. Yang kita pakai umum ini Masehi. Nah, ya kan? jadi nanti ada dua nuansa. Artinya dua nuansa ini, nuansa yang timbul atau yang terjadi ketika kita melakukan sebuah perhitungan menggunakan bulan Komariah, ya, dan perhitungan yang menggunakan bulan Masehi. Atau perhitungan karena gini, matahari ya. Di dalam Al-Qur'an sendiri kan jelas di dalam surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamaul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Nah, berarti menggunakan matahari dan bulan sebagai perhitungan kita. Nah, begitu juga di dalam aplikasi ketika kita untuk mencoba untuk melihat tanda-tanda tadi atau nuansa-nuansa setiap orang setiap bulannya. Nah, ini sebagai rambu-rambu kita gitu loh, sehingga kita bisa waspada, sehingga kita bisa mawas diri, paling tidak kita bisa mengambil hikmah dari setiap surat pada setiap bulannya. Nah, ini menarik ya, sebelum kita nanti mungkin di episode artis yang kita akan bongkar, kebetulan tadi Gus A sebelum kita mulai udah ngecek nih ya, yang ternyata dari nama saya, tanggal lahir saya, maka ternyata pada bulan ini saya jatuhnya di surat 48. 48 itu artinya apa? Surat ke-48 itu secara urutan surat ya. Surat ke-48 itu adalah Al-Fat. Iya. Artinya kemenangan, nah, gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Misalnya ini kebetulan contoh kita dulu ya. Iya. Ya, saya kebetulan ketemu artinya guru yang memang memahami betul tentang tafsir Luqman ini, sehingga saya pengen supaya pemirsa juga mendapatkan gambaran bahwa kebetulan nih bulan ini yang akan saya lewatin adalah jatuh di surat 48. Yeah. Nah, biasanya rambu-rambu apa yang perlu diadaptasi atau yang perlu saya tangkap? Iya. Jadi gini, 48 tadi Al-Fat ya. Iya, kemenangan. Gini. Sebuah kemenangan itu ada banyak sebab. Betul. Kita ambil contoh aja, misalnya kemenangan di Indonesia ya. Kemenangan Indonesia ini atau merdekanya Indonesia ini kan bisa dikatakan dalam tanda kutip bukan dari benar-benar menang perang. Betul. Ada sebuah hadiah dari ada sebuah hadiah dari Allah di mana ada sebab muzabat ketika saat itu Jepang kalah dengan sekutu. Iya, dibom. Nah, akhirnya berarti ada kemenangan, ada momentum tadi. Iya. Artinya begini. Di sini
Ki Satrio harus cermat melihat bahwa ada momentum ketika kita bisa merebut sebuah kemenangan tanpa sebuah effort yang besar. Oh gitu ya. Ada ini ya. Ya. Oh, gitu. Tapi ada juga sebuah kemenangan yang didapat melalui sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi di balik itu intinya adalah di bulan ini ada sesuatu yang dapat diraih atau dapat didapat dari sebuah perjuangan yang dilakukan sebelumnya atau sebuah usaha yang dilakukan. Mungkin di bulan inilah hasilnya bisa dipetik, insya Allah. Itulah teman-teman, artinya Gitu. bahwa setelah kita riset ini bisa menjadi sebuah rambu hal yang harus saya maksimalkan pada bulan ini ketika Betul. kita tahu nuansa tadi. Betul. Jadi bukan seperti orang meramal, oh Satrio kamu bakal dapat hadiah besar, enggak. Artinya momentum ini kalau saya manfaatkan dengan baik, Betul. berarti saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Artinya nilainya mungkin 100, tapi kalau saya tanpa mengenal rambu tadi, tetap dia datang, cuman nilainya berbeda. Ya. Memang Betul. betul memaksimalkan Betul. momentum tadi. Iya. Betul, kan, Ki? Di satu sisi juga bahwa surat Al-Fat itu sendiri kan tidak berdiri sendiri. Oh gitu. Maksudnya adalah surat Al-Fat tentu juga memiliki jumlah ayat. Itu terkorelasi juga. Iya dan pasti, bisa menerangkan, ya? pasti karena itu merupakan satu kesatuan atau satu bagian, bisa dibilang satu paket, di mana surat Al-Fat berisi ayat-ayat gitu loh. Surat Al-Fat jumlah ayatnya 29 ya, 29 ayat. Nah, ya tadi karena merupakan satu kesatuan, artinya bahwa ada juga informasi yang bisa didapat dari jumlah ayat tersebut. Iya. Nah, cuman kan kalau kita melihat bahwa angka, kalau kita hanya berhenti di angka, tentu kita kurang mendapatkan informasi yang lengkap. Contoh misalnya, kita ingin membeli sesuatu, tapi hanya dengan menyebutkan angka 5, saya mau beli 5. 5 apa? 5 bungkus, 5 kilo, 5 gram. Iya. Nah, Apa 5.000? apa 5.000 ya gitu. Jadi terlalu banyak komponen atau variabel sehingga artinya bisa menjadi bias. Nah, ada sebuah cara yang sederhana, yang mudah untuk membaca arti angka tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah kita mengkorelasikan ke surat di dalam Al-Quran. Tadi 29, surat ke-29 adalah Al-Ankabut. Jaringan, laba-laba. Nah, bisa di situ juga bisa memberikan gambaran bahwa kemenangan yang didapat oleh Ki Satrio berdasarkan atau bersumber dari jaringan yang selama ini dibangun. Kan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ada sebuah upaya memaksimalkan potensi jaringan yang ada di bulan ini akan mendapatkan sebuah nilai yang berbeda. Nah, jadi gini, gampangnya gini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kita kan tentu ingin mendapatkan sesuatu itu maksimal. Betul. Nah, artinya di situ kan kita sudah mendapatkan sebuah gambaran atau mendapatkan sebuah nuansa. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, caranya bagaimana? Ya tadi, atau kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan, bagaimana atau cara apa yang harus kita lakukan tadi? 29. Kuncinya adalah Jaringan. Nah, Kabut. kita coba untuk mengoptimalkan jaringan yang sudah kita miliki. Wah, keren. Kan gitu. Pemirsa, artinya ini mungkin kita kasih simpel, singkat supaya mereka itu juga kawan-kawan ini semakin eksis untuk memperhatikan kajian kita nih. Ini dari dasar tadi, dari sebuah tanggal lahir yang saya miliki. Iya. Ternyata ada alat ukur terhitung sehingga memiliki nilai surat yang kita bawa dalam kehidupan kita dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya disitulah bahwa Al-Quran juga bisa memetakan kehidupan seseorang gitu kan. Betul. Makanya saya juga cukup unik ketika melihat rangkaian surat itu Gus A, dari Al-Fatihah. Seperti orang yang baru lahir terbuka kan, ketemu habis itu adalah Al-Baqarah. Yang saya perhatiin betul ya, kok kenapa anak setelah lahir yang dicari bukan bapaknya ibunya, tapi susu gitu kan, karena Al-Baqarah adalah penghasil susu. Betul. Begitu juga ketika anak usia 2 tahun, 3 tahun dia akan kedekatan dengan bapaknya, Ali Imronnya, yaitu bapak. Makanya untuk pemirsa yang punya anak usia 2 tahun masuk ke 3 tahun, hati-hati, perilaku bapaknya itu akan menjadi daya rekam kan gitu. Betul. Dan selanjutnya ini luar biasa, sehingga kita akan mengupas itu ya Gus A ya. Makanya pantengin terus di Akar Show ini, jangan lupa, jangan takut juga, kirim aja
artis-artis kalian yang pengen kita bahas, atau mungkin kalian juga nanti akan kita adakan testimoni kan begitu ya. Iya. Kita akan coba urai karena ini bukan meramal, jadi data tadi kita urai dalam sebuah perhitungan. Betul. Yang terkonsep pada Luqman, tafsir Luqman tadi Betul. kan ya, dengan berdasarkan numerik Al-Quran itu sendiri. Betul. Begitu ya? Karena begini, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu serba berukuran, segala sesuatu itu serba terukur. Nah, artinya apa? Yang kalau kita sudah berbicara soal ukuran, berarti kan kita juga berbicara sebuah ketepatan kan gitu. Nah, ketepatan itu hanya bisa dilakukan dengan sebuah perhitungan atau angka itu sendiri. Karena pasti ya. Karena angka itu merupakan sebuah kepastian, 1 tambah 1 ya udah pasti 2 kan gitu. Nah, cuman betul, cuman bagaimana dengan rumusan dan nanti bisa semua kita bisa mempelajari, dan mungkin insya Allah nanti di Akarso akan kita bahas bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Mungkin kita sederhanakan tafsir Luqman tadi, kita untuk membahas Al-Quran dari sisi struktur dan formatnya, karena struktur dan format itu begitu penting di dalam Al-Quran yang mungkin selama ini oleh para ulama, oleh para kiai atau ustadz itu mungkin belum mendapat porsi kajian. Nah, kalau di dalam tafsir Luqman ini kita benar-benar mengkaji, kita benar-benar menggali semua variabel di dalam Al-Quran, sekalipun itu variabel terkecil, yaitu misalnya variabel huruf dan angka yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian. Kan gitu. Kalau mungkin orang terdahulu ada ilmu-ilmu falak, tetapi secara tafsir Luqman ini dia lebih hal yang sifatnya meluas ya, karena artinya nilai tadi bisa dibawa sebagai ilmu psikologi, betul, ada juga sebagai ilmu kesehatan yang kita tahu ya, dan juga beberapa kajian-kajian ilmu sains teknologi juga. Tapi mungkin pada Akarso ini kita coba fokus kepada bagaimana numerik Quran yang kita bawa melalui tanggal lahir dan kehidupan tanda-tanda yang kita bawa, angkanya banyak. Betul. Artinya ketika saya dengan si B mempunyai 2 tanggal lahir juga akan menciptakan sebuah keadaan yang itu kalian bisa merasakan bahwa nilai-nilai tafsir Luqman ini bisa menjadi pedoman yang ternyata tidak lari daripada Al-Quran. Betul. Ya, contoh sederhana tadi, misalnya katakanlah kita ambil bicara soal psikologi seseorang ya. Ada anak yang terakhir kembar misalnya, tapi dalam kehidupannya dia memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Padahal tanggal lahirnya sama loh. Padahal tanggal lahirnya sama, mungkin yang hanya berbeda menit atau detiknya saja. Dan itu punya pengaruh. Nah, itu pasti pengaruh. Nah, ternyata ada sisi lain, ada bagian lain di dalam Al-Quran yang mampu menjelaskan kenapa 2 anak yang terlahir di hari yang sama, di jam yang sama, mungkin berbeda menit saja, itu memiliki karakter yang berbeda. Dan memiliki sifat juga yang sifat yang berbeda. Ternyata ada bagian lain di dalam Al-Quran yang bisa membahas lebih detail dari karakter orang tersebut. Betul, itu dia yang saya mau sampaikan juga ke pemirsaannya. Artinya selain tanggal lahir, nama, apalagi kalau mereka bisa menentukan jam lahirnya, itu akan menjadi komponen yang berbeda ya. Betul. Untuk menggali lebih dalam lagi. Betul. Ini kayaknya nih kira-kira saya rasa kita cukupkan ya Gus Aan. Masalahnya apa? Supaya ada ketertarikan buat kawan-kawan pemirsa ini untuk memberikan respon kepada kita, yang silakan untuk sebagai Akarso ini sebagai ruang konsultasi ya kan, ruang namanya untuk pembedahan permasalahan yang lebih menarik lagi. Kita akan coba membedah artis itu setiap bulannya seperti apa. Jadi minggu ini kita coba bahas mungkin ya, salah satu kan banyak sekali tuh Raffi Ahmad, Baim, Anang, kita akan bahas dia pergerakan kehidupannya itu yang nanti mungkin orang terdekat atau fansnya akan terjawab, oh iya beliau dengan keadaan seperti ini. Itu yang akan kita buat nih keseruannya di show ini. Intinya begini, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk, hudalinas. Sederhananya gini, mungkin saya ambil perumpamaan. Kita beli handphone, tapi pernah nggak kita baca manual book dari handphone itu? Nah, pasti kita langsung begitu beli handphone, buka, bahkan kita buang itu manual book. Nah, sebenarnya
ketika Allah itu apa namanya memberikan sesuatu, ya kan, memberikan sesuatu, tentu Allah juga akan memberikan sebuah jalan keluarnya, membuat solusinya. Nah, makanya di dalam Akar Show ini sebenarnya kita mengajak mungkin kalau bahasanya mengajak subscribers atau viewer untuk benar-benar kita bisa menjadikan Al-Quran ini, bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi pertama, gitu loh, dan terakhir. Solusi pertama dan terdepan. Kadang-kadang kan gini, kita kadang-kadang kan suka menggunakan media-media yang ya namanya manusia tentu pengen serba instan kan. Betul. Gitu. Dan padahal makin banyak ini. Ada kan gitu. Ilmu tadi bahasa orang penerawangan, ilmu gitu. sejarah zodiak. Tapi kalau memang kita mengedepankan kitabullah yang kita memang pegang seharusnya, betul. Ini mudah-mudahan bisa menjadi kajian yang menarik buat pemirsa, untuk teman-teman di Akar Show untuk lebih aktif lagi, dan jangan lupa nih share supaya kajian kita yang mahal ini bisa bermanfaat. Nah, ini clue penutupnya nih buat kita, kira-kira pesan, dan untuk selanjutnya kita akan membedah yang lebih dalam lagi. Silakan. Jadi kembali kita sebenarnya diingatkan ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ambil gambar ini di bulan Ramadan. Itu ada sebuah kebiasaan, yaitu kita bertadarus. Artinya di sini sebenarnya ada sebuah petunjuk atau sebuah hidayah dari Allah ketika kita dianjurkan untuk bertadarus. Sebenarnya proses tadarus itu adalah proses untuk mencari jati diri kita di dalam Al-Quran. Dan itu semua nanti akan kita kupas di Akar Show. Dan kembali lagi bahwa Al-Quran adalah segala sumber solusi yang ada di dunia ini. Ibaratnya tadi, ketika kita lahir di dunia, kita sudah dibekali dengan manual book. Dan menariknya, di Akar Show ini akan kita kupas, kita bedah dengan sebuah sistem struktural. Betul. Yang kalian akan mendapatkan sebuah nilai-nilai kajian yang luar biasa, yang sehingga menimbulkan exciting. Sehingga mudah-mudahan dengan Akar Show ini kalian bisa menjadi Quran friendly. Ya, insya Allah. Akan menjadi sahabat Quran. Nah, kan? Karena Akar Show kita akan banyak sekali sahabat-sahabat Quran yang pengen tahu tentang Quran, yang bisa menjadikan betul-betul Al-Quran ini menjadi pegangan kehidupan, baik dari sebuah solusi, keinginan, cita-cita, dan sebagainya. Gitu. Betul. Ya kita ya insya Allah. Nah, itulah kawan-kawan, mudah-mudahan episode berikutnya kita tetap tunggu apa yang kalian inginkan, dan kita juga akan mempersiapkan artis-artis yang akan kita bedah. Oke, terima kasih. Saya Satrio dan saya Gosaal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.